bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TKJ 1 ingin membuat tugas kelompok video penjelasan tentang TCP IP yang beranggotakan Rini Agustini dan Kamila Tun. Kami akan menjelaskan pengertian TCP IP, layar TCP IP, kelebihan dan kekurangan, manfaat TCP IP, cara kerja TCP IP, dan video cara kerja TCP IP. Pengertian TCP IP. TCP IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jika diterjemahkan adalah protokol kendali. Transmission atau protokol internet adalah gabungan dari protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol, sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Dan TCP IP juga merupakan standar jaringan terbuka dan bersifat independen, sehingga bisa digunakan dimanapun. Skema alamatnya juga sederhana, yaitu menggunakan alamat IP yang bisa menghubungkan hingga ratusan juta komputer di internet. Layar TCP IP terdiri dari 4 lapisan. Keempat lapisan ini memiliki peran serta fungsi berbeda dalam melakukan pertukaran data. Lapisan pertama, layar data link. Layar data link mendefinisikan bagaimana data harus dikirim, menangani tindakan fisik mengirim dan menerima data, dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara aplikasi atau perangkat di jaringan. Lapisan kedua, layar internet tergantung jawab untuk mengirim paket dan jaringan dan mengandalkan pemrograman mereka di seluruh jaringan untuk memastikan mereka mencapai tujuan. Mereka saat ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Lapisan 3, layar transport. Layar transport bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data dan sol dan andal aplikasi atau perangkat asli yang bertujuan. Yang dimasukkan ini adalah tingkat di mana data dibagi menjadi paket dan diberi nomor untuk membuat urutan layar. Transfer kemudian menentukan beberapa banyak data yang harus dikirim ke mana yang harus dikirim. Beberapa kecepatan ini memastikan bahwa paket data dikirim tanpa kesalahan dan secara berurutan dan memperoleh perkawatan bahwa perangkat bertujuan untuk menerima paket data. Lapisan keempat, layar aplikasi. Layar aplikasi mengacu pada program yang membutuhkan TCP IP untuk membantu mereka mengkomunikasikan satu sama lain. Adalah tingkat yang biasanya diberi interaksi dengan penunggung seperti sistem email dan transfer. Lapisan ini menggabungkan sesi berprestasi dan layar aplikasi di model OSI. Kekurangan TCP. Keamanan TCP IP rentan terhadap serangan keamanan dan mudah di-raise jika tidak diatur dengan benar. Penggunaan bandwidth TCP IP diperlukan banyak bandwidth untuk mengirim data sehingga dapat menjadi lambat pada jaringan yang sibuk. Kompleksitas TCP IP memiliki banyak fitur dan konfigurasi yang kompleks sehingga membutuhkan keterampilan yang membutuhkan teknis lebih tinggi untuk mengatur dan menyala jaringan dengan benar. Ketransparan ukuran paket. TCP IP memiliki ukuran paket maksimum tertentu yang dapat diambil oleh jaringan. Dapat merusak jaringan jika TCP IP digunakan dengan cara yang tidak benar, dapat merusakkan jaringan dan menyebabkan kerusakan pada perangkat yang terhubung. Manfaat TCP IP. Beberapa manfaat dari penggunaan TCP IP antara lain mampu melakukan login jarak jauh melalui jaringan untuk mengirim email, untuk mengirimkan informasi pada halaman web melalui jaringan, dan untuk mengakses sistem file host server dari jarak jauh.
Cara kerja TCP/IP. Pengguna internet mengirimkan teks atau data lainnya ke perangkat tujuan. Disinilah TCP/IP mulai bekerja. TCP menggunakan teks menjadi beberapa paket data kecil, kemudian menambah beberapa informasi agar datanya tetap aman hingga sampai ke perangkat tujuan. Berikut adalah video cara kerja TCP/IP. Selamat menonton. Pada zaman sekarang, kita pasti sudah sering mendengar kata internet di kehidupan sehari-hari kita. Tapi mungkin sedikit dari kita yang mengetahui bagaimana sebenarnya internet bekerja sehingga kita dapat saling menghubungkan setiap perangkat yang ada di dalamnya, seperti perangkat handphone, komputer, laptop, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga di internet bisa saling berbagi pesan atau saling berkomunikasi. Internet bisa kita sebut juga sebagai interconnected network atau dalam bahasa Indonesianya jaringan yang saling terhubung. Jaringan ini dibuat untuk menghubungkan setiap device seperti PC, handphone, dan laptop. Jaringan-jaringan ini dapat terhubung menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Contohnya seperti kabel fiber optik dan Wi-Fi untuk tanpa kabel. Dalam setiap proses pengiriman data di internet, semua perangkat yang ada di jaringan tersebut akan mematuhi protokol atau aturan-aturan yang telah dibuat. Salah satunya adalah protokol atau aturan TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Nah, protokol-protokol ini yang menjadi pemeran utama dalam proses pengiriman data di internet agar komputer bisa saling mengenal dan berkomunikasi. Kemudian ada juga yang namanya IP address. Nah, apa itu IP address? IP address adalah sebuah identitas sebuah perangkat komputer dalam bentuk alamat. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana alamat ini berasal? Nah, alamat ini berasal dari ISP atau Internet Service Provider, atau bisa kita sebut juga sebagai penyedia layanan internet. Contohnya yaitu IndiHome, Telkomsel, kemudian ada Biznet, Indosat, dan yang lainnya. ISP ini akan memberikan IP address atau alamat kepada para pengguna untuk digunakan sebagai identitas komputer, handphone, dan yang lainnya ketika perangkat-perangkat ini berada di internet. Dan ketika kita sudah mendapatkan IP address dari ISP, contohnya di sini kita akan mendapatkan IP public 10.10.10.1. Nah, IP ini sekali lagi bisa kita sebut sebagai IP public. Sama seperti halnya pengiriman surat di dunia nyata, internet juga memerlukan alamat pengirim dan alamat tujuan, kemudian memerlukan kurir. Nah, di sini kurir yang dimaksud adalah TCP/IP. Komputer kita sebagai pengguna layanan internet yang akan mengirim surat atau data hanya perlu mengetahui IP address asal dan tujuan saja, dan ini sudah otomatis diketahui dan ditangani oleh Internet Protocol. Dan proses pengirimannya akan diatur oleh TCP. Pengiriman pesan atau data di internet tidak pernah dikirim secara langsung dari pengirim ke penerimanya, tetapi akan melalui router atau Wi-Fi tower yang ada dan bisa digunakan pada setiap daerah yang dilaluinya. Misalnya kita mengirim pesan dari Bandung dan tujuan pesan kita adalah di Surabaya. Maka TCP sebagai kurir yang bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman akan membuat tabel berisikan alamat asal, kemudian alamat tujuan akhir, dan alamat tujuan terdekat atau tujuan selanjutnya. Sekarang, pesan atau paket akan dikirimkan oleh user yang berasal dari Bandung yang memiliki IP 10.10.10.1 dan memiliki tujuan akhir ke Surabaya yang contoh IP-nya adalah 100.100.100.1 dan akan dikirimkan ke tujuan selanjutnya yang sementara yaitu ke Wi-Fi tower atau router yang tersedia di sekitar pengirim. Nah, contohnya di sini
Wi-Fi tower atau router tersebut memiliki IP 182.168.2.1. Kemudian, saat akan dilanjutkan untuk dikirim, IP address terakhir akan otomatis berubah menjadi 182.101.2.1 karena pesan atau paket telah sukses diterima oleh tower atau router tersebut, dan tujuan selanjutnya akan ditentukan kembali oleh TCP/IP dan proses routingnya pada router atau tower tersebut. Proses ini akan berlanjut sampai pesan atau paket diterima oleh tujuan akhir, yaitu handphone atau komputer orang yang ada di Surabaya. Dengan catatan, jika tower yang dituju ada masalah, maka tower atau router tersebut akan mencari jalan atau tujuan cadangan ke tower atau router yang tersedia di sekitarnya, sehingga pengiriman pesan atau paket akan tetap berlangsung. Sehingga bisa dikatakan bahwa pesan atau paket kita sebenarnya bergerak secara fleksibel atau dinamis ke seluruh tower yang tersedia, yang berarti memungkinkan pesan atau paket dari Bandung dapat dikirim ke Surabaya, tapi melalui tower atau router di pulau lain, negara lain, bahkan di benua lain.